Di asuransi, saya duduk asuransi kedua tertua di Indonesia setelah Takaful. Takaful itu nomor 1, 94. Kemudian MAA milik Malaysia itu tahun 1994. DSN-nya belum dibentuk, DPS-nya sudah ada. Saya pernah mengeluarkan fatwa bersama Pak Dr. Almarhum Pak Satya Effendi dan Pak Amidan, karena masih memungkinkan bikin fatwa sendiri waktu itu gitu ya, tahun 1994. Nah di situ sekarang itu sudah tidak ada lagi asuransinya, itu sudah dibeli oleh Tokyo Marine. Alhamdulillah saya masih dibawa Tokyo Marine gitu kan, menjadi ketua DPS juga, salah satunya, yang lain-lain yang bisa disebut lagi. Nah saya kira begitu Pak dulu. Enggak pernah dulu ditanya kamu mau jadi ketua DPS, enggak. Kalau mau ke DPS caranya begini, enggak. Hanya diuntungkan oleh hal itu saja. Ibaratnya punya alat, saya katakan kapan saja di mana saja punya alatnya kita mau jadi. Filsafatnya begitu saja mungkin. Saya nggak pernah menduga mau diangkat dari hati tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Pak Dr. Andes Cecep Sasrawijaya MMMA, yang sama-sama kita muliakan narasumber kita Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma SH, MA, MH, MA, MM. Ini beliau gelarnya banyak sekali, mudah-mudahan memberikan semangat buat adik-adik tetap belajar ilmu. Mudah-mudahan mengikuti jejak beliau ya sampai profesor ya. Gelarnya S2-nya ada 2, S berapanya lagi banyak benar nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat. Oke, yang sama-sama kita muliakan moderator kita, ini alumni kita Mbak Merliza, udah S2 juga MM. Sekarang dinasnya di mana? Lagi di Jakarta kebetulan. Oh, di Jakarta. Baik, ini ada alumni MD juga nih, Bang Yamin Jul. Nah, ini dari luar negeri nih ya. Alternatif, bukan Timur-Timur bukan ya? Saya kira dari Timur-Timur. Kawan-kawan jurusan MD yang nanti mudah-mudahan bisa mengambil konsentrasi baik MHU, Jiswab, kemudian MLKI, yang saya muliakan. Alhamdulillah tadi yang diminta oleh moderator yaitu bicara tentang bagaimana pangsa pasar syariah. Oleh karenanya yang slide yang saya siapkan sebelum tema talkshow mau tidak perlu ada slide sebetulnya ya. Nah, sebetulnya tapi nggak tahu nih mekanismenya nih. Apakah memang perlu disampaikan juga materinya? Yang jelas bahwa yang ingin saya sampaikan, MLKI ini apa kepanjangannya MLKI? Okay. Manajemen Lembaga Keuangan Islam. Manajemen lembaga keuangan itu kan ada yang namanya bank, ada yang namanya non bank. Kalau yang bank ada yang tahu apa saja bank? Hah? Bank BUS apa BUS kepanjangannya? Bank Umum Syariah. Ada yang namanya UUS, Unit Usaha Syariah. Ada yang namanya BPRS. Ada yang tahu BPRS kepanjangannya? Hah? Bank apa? Saya pengen tahu nih, bener nggak kepanjangannya nih? Bank apa? BPRS itu bukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, tapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sekarang alhamdulillah yang awalnya UUS, dia unit usaha syariah, bank konvensional buka Windows, sekarang udah banyak yang menjadi BUS, Bank Umum Syariah. Yang pertama yaitu Bank Muamalat. Artinya bahwa bicara tentang lembaga keuangan Islam ini banyak sekali kajian-kajiannya. Bukan hanya tadi dalam bidang bank, tapi non-bank. Kalau non-bank apa saja kira-kira? Kalau non-bank ini asuransi syariah. Asuransi syariah ini pasarnya banyak sekali. Ya kan? Asuransi syariah ada yang namanya takaful, ada yang namanya prudensial. Prudensial udah ada yang unit syariahnya. Ada yang Bumi Putra Syariah 19 berapa? 12 ya.
itu Ba'da Isya itu ya. Jadi asuransi Bumi Putra itu adalah asuransi Ba'da Isya. Nah, banyak lagi kira-kira asuransi yang lain-lainnya. Manulife sudah buka juga yang syariahnya. Termasuk juga pegadaian. Pegadaian juga sekarang sudah ada yang pegadaian syariah. Sekarang booming syariah itu banyak sekali. Segala sesuatu serba syariah. Sampai-sampai kalau kita melaksanakan bermuamalah dengan syariah, insya Allah berkah. Yang tidak menggunakan syariah berarti syariah. Ini berarti yang dikategorikan adalah syariah. Dan banyak juga manajemen lembaga keuangan yang lainnya yang bukan bank. BMT termasuk. Apa kepanjangan BMT? Baitul Mal wa Tamwil. Itu modalnya kecil, modal sedikit. Sehingga orang sering menyelewengkan namanya BMT itu apa? Bank modal tipis. Jadi bank modal tipis itu apa? Karena ngasih pembiayaannya paling berapa? 100.000, 500.000, paling besar cuma beberapa juta gitu ya. Ini alhamdulillah banyak sekali. Yang garapan boleh jadi nanti kawan-kawan MLK itu bisa membidanginya. Ditambah manajemennya kan, proses planning, organizing, executing, controlling terhadap lembaga dakwah. Lembaga dakwah diantaranya yang kita terjemahkan yaitu tadi dakwah dalam bidang ekonomi, dalam bidang keuangan, baik yang bank maupun yang non bank. Yang non bank sekarang hotel-hotel juga syariah banyak sekali tuh. Contohnya ada yang tahu yang hotel yang syariah? Hotel Sofian Syariah. Bedanya apa? Hotel yang syariah dengan yang tidak jelas berbeda. Kalau hotel yang syariah yaitu minimal ada musolanya. Minimal ada musolanya. Kemudian tidak boleh tinggal dalam hotel itu yang bukan pasangan suami istri. Harus ada dia menunjukkan SIM, surat izin menikah. Harus dia tunjukkan. Kemudian tidak ada minuman-minuman keras. Ya, minuman biasa pakai es batu gitu ya. Atau apa. Ini sekarang banyak, bukan hanya Hotel Sofian tetapi Grand Alia. Itu juga kita kategorikan juga yang non bank. Bisnis lebih cenderung adalah bisnis. Dan banyak lagi yang lain-lainnya sekarang ada dana pensiun juga ada yang syariah juga. Termasuk kawan-kawan kalau belajar di pasar modal syariah, itu ternyata pemegang saham syariah, perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham syariah itu hampir 60% yang saham syariah. Artinya apa? Oh, geliat yang syariah di Indonesia itu luar biasa. Oke, next. Nanti akan coba kita lihat. Makanya saya bilang ini kalau modelnya seminar memang pakai slide kan, slide. Tapi kan kalau memang talkshow, sebenarnya interaktif gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi, lagi-lagi MLKI itu kajiannya banyak sekali. Bisa kawan-kawan lakukan, cermati, termasuk juga bank-bank. Yang awalnya dia konvensional, karena bisa agar merebut hati pasar, karena mayoritas muslim, maka dia buat yang syariah. Dulu misalkan BTN, itu kan bank tabungan negara ya. Sebelum dia menerapkan yang syariah, itu sering dikategorikan apa? Dia mempraktekkan ribawi. Sekarang sudah menggunakan konsep yang syariah. Makanya sering diselewengkan juga BTN. Apa itu BTN? Bank Taubatan Nasuha. Dia udah menggunakan skim, yaitu akad-akad yang ada. Kalau dalam pembiayaan berarti murabahah dan lain sebagainya. Bahkan sekarang juga kalau bank muamalat juga menggunakan akadnya ada MMQ dengan menggunakan musyarakah, mutanakisah dan lain sebagainya. Artinya peluang-peluang yang bisa dilihat. Oke, next aja ke halaman yang keempat, coba dilihat. Ini yang ingin saya sampaikan, perkembangan MLKI setidak-tidaknya bisa kita lihat dari sisi perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, lembaga bisnis syariah itu banyak sekali. Nah, kemudian termasuk juga lembaga zakat, Bajnas dan Lasnas, yaitu garapan teman-teman yang Jiswab, itu yang bisa dicermati. Termasuk juga kalau kita list juga boleh jadi sekarang banyak juga yang menghimpun uang, yaitu bisnis syariah. Di antaranya Pak MHU juga masuk kategori. Travel sekarang banyak sekali. Karena haji waiting list, maka orang berbondong-bondong untuk melakukannya. Oleh karenanya kalau bicara tentang MLKI, bicara nih nanti bicara tentang SDM
kebutuhan SDM. Pasar itu banyak sekali, bahkan menurut Bambang Menteri Keuangan Brojonegoro atau siapa namanya. Nah, ketika membuka muktamar Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, beliau menyatakan pangsa pasar syariah ini kurang dari 10%. Nah, 10% inilah yang ternyata luar biasa sekali perkembangannya itu meningkat, perkembangan dari tahun ke tahun. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nah, ternyata saya pernah membaca penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari UI, tesisnya itu, dan dia melakukan survei-survei dalam literatur SDM yang dibutuhkan sampai 2020 untuk lembaga keuangan itu kurang lebih hampir 200-an itu. 200, sebentar saya lihat ini datanya ini ada, ini hampir kurang lebih SDM-nya itu ada pergerakan-pergerakan. Kalau menurut Bank Indonesia itu hampir jumlahnya, kalau SDM-nya itu untuk sekarang ya, itu hampir 30 ribuan SDM yang ada. Tapi yang lagi-lagi yang dibutuhkan itu sangat 200 juta kalau tidak salah itu. Nah, nanti akan ada informasi dari Prof. Tapi yang coba kita lihat ini next, coba nih datanya saya. Nah, ini peluang ya. Kalau peluang alumni itu bisa mencari apa? Boleh jadi dari narasumber juga bisa. Narasumber ekonomi Islam jadi trainer. Kalau peluang untuk MD ini ya. Kalau nanti kawan-kawan serius belajar bukan hanya di kampus, tapi juga ada aktivitas-aktivitas yang lainnya, peluangnya bisa menjadi narasumber, menjadi konsultan, baik konsultan zakat, konsultan ekonomi Islam, dan mungkin bisa menjadi dalam dunia yang lainnya ya. Kalau dunia lain alam gaib atau apa gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tadi. Indonesia, mohon maaf tadi saya ralat, Indonesia butuh 200.000 tenaga ekonomi syariah. Ketua Dewan Pakar Ekonomi Syariah Indonesia, Aris Mukti, beberapa tahun yang lalu menyatakan di lapangan itu 90% SDM di sektor perbankan dan keuangan syariah berlatar belakang ekonomi konvensional. Karena pas saya cek, saya dapat penelitian dari Bank Dunia, World Bank. Memang benar saya dapat jatahnya itu meneliti Indonesia, kebetulan daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu hampir 99% adalah yang konvensional. Tapi alhamdulillah ada jurusan-jurusan diantaranya di UIN ini ada perbankan syariah, adanya muamalat, adanya di MD, ternyata sudah mulai ada diisi oleh teman-teman UIN Jakarta. Aplaus buat Anda semuanya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa institusi pendidikan tinggi yang menjalankan program studi ekonomi syariah itu baru mencapai 25 sampai 30 perguruan tinggi. Dengan jumlah tersebut hanya sekitar 1.000 lulusan cetak setiap tahun. Sedangkan yang dibutuhkan berapa? 200.000, berarti masih ada banyak peluangnya gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Dengan jumlah tersebut sekali lagi angka itu masih jauh dari kebutuhan SDM pada perbankan dan keuangan syariah. Bank Indonesia memberikan kebutuhan 200.000 tenaga kerja. Ini yang bisa dilihat. Bahkan proyeksi SDM Bank Syariah sampai 2020, ini sumber Bank Indonesia, penelitian dari UI tahun 2012, bisa dilihat next coba. Nah, ini dia. Ini sampai 179.646 orang yang dibutuhkan, sedangkan kurang dari 1.000 alumni, artinya banyak sekali yang dibutuhkan. Nah, kemudian menurut Profesor Dr. Suroso Imam Jajuli, dia mengatakan dalam tulisannya waktu acara yang dilakukan oleh Prof kita ini, dalam waktu 10 sampai 20 tahun yang akan datang diperlukan tenaga profesional, baik untuk tenaga lulusan doktor, magister maupun sarjana ekonomi Islam sekitar 60.000 orang. Dengan rincian sekitar 10.000 orang untuk doktor dan 20.000 orang untuk lulusan magister, serta 30.000 orang untuk sarjana ekonomi Islam. Untuk keperluan tenaga doktor dalam ekonomi Islam diperkirakan sebanyak 10.000 orang. Artinya SDM itu sangat banyak sekali. Bicara tentang pangsa pasar, baik dari segi lembaga yang memproduksi SDM, yang mengeluarkan alumni, termasuk juga industri yang membutuhkan adanya SDM. Apalagi nanti bicara tentang masyarakat ekonomi
ASEAN, butuh adanya kompetisi-kompetisi dari segi SDM dan lain sebagainya. Dari segi pertumbuhan kantor cabang, ini mohon maaf saya sampai 2012 karena dikasih informasi tadi malam nih. Saya diundang nih Prof. Tadi malam jam berapa tadi? Kalau tidak salah jam 9 kurang. Jadi saya dibilang untuk ngisi acara. Ini kebetulan bahan saya ngisi waktu saya seminar di Style Pekalongan. Jadi belum sempat update. Jadi sekali lagi mohon maaf karena saya bilang wah saya ngajar ini 4 kelas di STCB di Parung, tapi demi teman-teman alumni MD termasuk jurusan manajemen dakwah saya korbankan. Nah, ini ada catatan yang menarik. Bisa kita lihat ini juga berdasarkan penelitian dari teman-teman dari Magister UI. Ini BUS, bisa kita lihat nih, kantor cabang dari 2005 sampai 2012 itu mengalami perkembangan. BUS, UUS, PPRS. 2005 itu di total kurang lebih jumlahnya 550 cabang. Bayangkan SDM-nya dibutuhkan banyak gak kira-kira? Banyak itu. Sampai 2012 kurang lebih 2.380 cabang dari BUS, UUS dan lain sebagainya. Oke, kita next itu yang jelas bahwa outlooknya itu luar biasa sekali. Sekali lagi bicara tentang strategi, saya ingin boleh nggak lihat video? Boleh. Oke, coba kita nonton video biar nggak ngantuk. Kita setuju nggak kira-kira? Oke, coba yang Baygon. Yang Baygon ada Baygon? Iklannya yang Baygon nyala. Oke. Ini kita lihat ini juga strategi. Bisa nyala nggak? Kalau nggak ya sudah. Oke, ini juga model strategi. Ini bunglon bagaimana caranya mengambil serangga. Salah satu tidak bisa, kedua tidak bisa. Dia mikir, dia emosi, merah. Dia pakai siasat, atur strategi. Oke, dia ulang lagi sekali lagi biar tahu. Ini sebetulnya iklan ya. Oke, ini pertama tidak bisa. Walaupun iklan ini tidak syariah nih ya. Karena ada unsur tidak sesuai dengan yang biasa. Oke, ini. Nah, ini dia ajiannya. Oke. Itu oke, yang terakhir saya ingin ada video ice climbing. Ice climbing ada. Ini bicara tentang strategi juga. Strategi yang perlu dilakukan termasuk SDM, calon-calon alumni, ya kan? Nah, ini benar ya. Nanti kalau untuk Teko. Oke, ini ada yang ingin saya sampaikan. Strategi ini bagus sekali buat Anda semuanya. Agar SDM-nya itu handal, perlu ada strategi. Nah, ini kalau kita ingin mencapai tujuan yang diharapkan itu ibarat kita mendaki gunung es. Ini sebetulnya ada suaranya tapi nggak apa-apa. Anda berimajinasi aja ya. Oke. Orang yang ingin mencapai tujuan itu pasti punya yang namanya alat. Nah, tapi ingat, boleh jadi sarana prasarana itu boleh jadi tidak sesuai yang diharapkan. Boleh jadi jatuh, tapi harus kita punya ide melanjutkan. Kita ingin mencapai tujuan pasti melalui namanya kegagalan-kegagalan. Ya, ini yang bisa kita lihat kegagalan, tapi harus ada ide tetap belajar dan belajar. Tapi ingat, jangan sombong. Nah, ini ada kesombongan.
Oke. Kadang-kadang orang sudah berhasil sering sombong. Ini semua kita lihat ada kesombongan dari Bernard ini atau Bekom ini ya. Nah, coba lihat sombong nggak nih kira-kira nih? Nah. Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya. Baik, ini sebetulnya ilustrasi buat kita semuanya. Apa kira pesan pelajaran itu? Boleh jadi nanti kita berhasil menurut kita, padahal masih jauh dari yang diharapkan. Jangan sombong kita. Kita belajar di UIN Jakarta, di jurusan MD, silakan konsentrasi Anda yang pilih. Ingat nanti saingan kita ketika lulus itu bukan hanya teman sekelas. Saingan Anda nanti boleh jadi sesama UIN. Konsentrasi yang ada, konsentrasi perbankan syariah, ekonomi syariah, muamalat. Di sana pun ada jurusan diswab dan seterusnya ya Prof ya. Nah, dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan alumni yang lainnya. UI dan seterusnya, pertanyaannya apa yang perlu strategi yang Anda siapkan? Kalau untuk SDM agar diterima, nah nanti sebetulnya ada slide yang saya siapkan waktu dulu talks membahas kurikulum para dosen di Bogor, itu ada slide yang disiapkan oleh salah satu direksi dari BSM. Dia menyatakan setidaknya yang perlu disiapkan untuk strategi SDM termasuk calon SDM agar kita bisa diserap oleh lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan Islam itu. Setidak-tidaknya yang perlu disiapkan adalah knowledge kita, pengetahuan kita tentang lembaga yang akan kita bahas. Contohnya kalau Anda lembaga keuangan syariah, ya harus paham tentang bagaimana kalau kerja di bank, berarti produk-produk bank syariah, akad-akadnya dan seterusnya itu juga harus paham. Kemudian yang keduanya harus ada skillnya. Skillnya itu ya tadi, skill-skill cara teknisnya bagaimana. Anda juga harus belajar, tidak harus di kampus. Bisa juga ikut training-training, pelatihan-pelatihan yang ada. Yang sangat penting penilaian itu adalah karakter. Karakter itu yang sangat dibutuhkan oleh orang. Masing-masing berbeda. Ada ilustrasi yang menarik. Ini ada karyawan A sama karyawan B. Padahal sama-sama alumninya sama. Tapi pertanyaannya, kenapa yang A berhasil? Oh, ternyata boleh jadi karena karakternya yang berbeda. Oke, coba kita lihat slide-nya, bukan yang ini ya. Langsung saya kembali tadi ke folder yang MD, UIN JKT, MD BSM. Nah, itu UIN JKT, MD BSM, ini yang disampaikan oleh Pak Eka. Slide yang paling bawah aja ditarik. Yang ingin saya sampaikan bahwa strategi itu harus sekarang disiapkan. Kalau di sana butuh bahasa Inggris, Anda harus siapkan bahasa Inggris. Kalau di sana disiapkanlah ada ilmu tentang manajemen produk, maka harus kita bina belajar. Oke, slide paling bawah coba. Oke, terus. Oke, ini yang dibutuhkan potensi kompetensi. Terus. Nah, ini diantaranya. SDM perbankan syariah, karena bicara yang dibutuhkan bangsa pasar kan SDM. SDM-nya apa yang dibutuhkan oleh officer, back officer. Back officer itu nggak perlu orangnya ganteng, ya kan? Orangnya apa adanya juga masih bisa. Tapi yang dibutuhkan ini nih, karakter, keterampilan, sama pengetahuan. Karakternya apa? Memiliki integritas. Kalau kita dari awal jujur, maka insya Allah kalau bekerja pun akan jujur. Dari kecil kita jujur, maka di mana-mana pun kita akan jujur. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah, kalau kita berbuat baik, kalau kita jujur, mudah mengarah kepada kebaikan. Kalau kita senantiasa baik, maka mudah masuk surga. Orang yang biasanya mudah masuk surga, inilah yang dikategorikan dia mudah untuk melakukan amal kebaikan. Oke, ini bisa kita lihat karakternya apa sih yang dibutuhkan? Teliti. Keterampilannya apa sih? Membuat laporan. Pengetahuan, ini yang bisa kita lihat. Ini bisa nanti dipelajari, sudah saya kasih panitia tadi untuk
soft skill yang dibutuhkan oleh office, back office. Coba next, ke bawahnya lagi dikit. Masih ada? Kalau nggak ada berarti ke atas. Mau ke atas lagi. Itu ke bawah itu. Nah ini dia. Kalau ini teller apa teller? Nah, kalau orang Batak kan nyebutnya ya, tidak bisa nyebut dia. Yang betul apa? A, B, C, D, E apa E? Maka yang bener tuh kalau dalam bahasa Indonesia itu orang Batak. Nah, enter nggak bisa enter. Berarti kalau teller dia bisa nyebut apa? Teller ya. Oke, ini apa saja yang soft skill yang dibutuhkan oleh SDM? Di antaranya apa? Karakter, keterampilan, dan pengetahuan. Sama, tinggal dibaca aja. Di antara kita lihat memiliki integritas, ramah, dan komunikatif. Makanya sekedar informasi, banyak alumni-alumni MD yang diserap di bank-bank syariah. Apa sebabnya? Karena ada positifnya. Pertama, dia belajar tentang tentang ekonomi Islam, tentang lembaga keuangan, dan dia juga belajar tentang komunikasi sehingga biasanya lebih mudah diterima. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Nah, kemudian apa lagi nih? Keterampilan communication skill ini yang dibutuhkan untuk teller. Nah, kemudian saya singkat saja ya karena waktunya. Nah, pengetahuan tentang produk pendanaan syariah ini kalau untuk teller. Pengetahuan tentang identifikasi uang palsu itu harus tahu tuh. Berapa banyak teller gara-gara dia tidak cermat dia harus mengganti uang puluhan juta. Karena tidak melihat secara real bagaimana uang palsu atau tidak. Karena sekarang ternyata bukan hanya uang palsu, beras aja ada yang palsu. Beras Cina palsu. Cincin aja ada yang palsu, cincin sintesis. Nah, itu bukan hanya alamat palsu aja gitu ya. Oke, ini pengetahuan tentang jenis dan karakteristik nasabah. Nasabah juga banyak macam. Ada nasabahnya dia boleh jadi awal-awalnya dia baik, ada yang galak dan seterusnya. Ini yang bisa dicermati oleh kalian. Oke, ke atas lagi. Nah, ini CS. CS apa kepanjangannya? Nah, customer service ini bagaimana karakternya? Ya ini karakter, keterampilan, pengetahuan inilah yang dibutuhkan oleh nanti pasar. Di antaranya lembaga keuangan syariah. Di antaranya ada oleh bank syariah. Apa saja karakternya tadi kita bisa lihat kalau dari bawah, mau mendengar keluhan nasabah dan memberikan solusinya. Kan banyak yang bisa kita lihat teratur, organize dalam bekerja, bisa menjalin hubungan dan seterusnya. Intinya sama nih dengan yang teller, communication skill. Kalian dalam komunikasi. Nah, ini komunikasi mungkin bukan hanya Indonesia, tapi syukur-syukur kawan-kawan belajarlah bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya gitu ya. Kalau Anda belum mahir ya carilah teman-teman dalam organisasi mulai jadi HMJMD, difasilitasi kursus gratis gitu kan. Yang latih siapa? Teman-teman sendiri aja. Nanti barter, yang bisa bahasa Arab latih, yang bahasa Inggris yang nggak bisa bahasa Arab, yang bahasa Arab sebaliknya pokoknya. Nanti kan enak diajarin. Yang nggak bisa bahasa Inggris diajarin bahasa Inggrisnya. Apa bahasa Inggrisnya? Setan, ghost. Setan kebakaran, gosong. Ya, jadi kawan-kawan bisa bahasa Inggris, bisa guyon juga itu kan. Nah, apa bahasa Arabnya? Makan, akala, gitu kan. Kalau minum, kalau makan minum gratis, akala wasroba majanan gitu ya. Makan minum gratis, ini udah benar. Tapi ada juga yang paling benar, makan minum gratis, tahlilan wa syukuran. Nah, artinya kawan-kawan ini banyak kan semester berapa yang hadir ini? Saya mau tanya, ada semester 10 ada nggak? Oh nggak ada. Yang 8? 7? Semester 6? Oh ini ada 6, 16 maksudnya. Oh 6. Yang semester 4? Oh ini kebanyakan semester 4 mau memilih konsentrasi gitu ya. Ya jadi Pak Aina Tadhabun mau kemana perginya jurusan kita.
Nah ini bisa kita lihat. Jadi teman-teman kalau yang memilih MLKI yaitu banyak. Pendidikannya asal sesuai dengan peminatan itu. Peminatan yang mana? Asal tadi Anda hobinya di mana, senengnya di mana, itu yang perlu dicermati. Oke, ini kita next ke atas lagi coba. Itu CS. Kalau tadi ini priority banking officer itu juga banyak yang dilakukan. Tapi saya ingin pesan kepada Anda, kalau bisa, kalau Anda karirnya itu meningkat, lebih baik yang pertama kali dicari AO. Jangan jadi CS. Kalau CS itu naik karirnya lama, customer service. Tapi kalau jadi AO, akun officer, semacam marketing, itu naik jabatannya gampang. Seperti alumni yang syariah tuh Prof, yang Iman Nikmatullah ya Prof ya. Nah itu dia pertama masuknya adalah AO. Wah sekarang dia hampir selevel, dia jadi kepala cabang di mana-mana. Kemudian udah hampir selevel dengan direksi. Sekarang dia mengundurkan diri di Bank Muamalat, justru sekarang jadi direktur BPRS Harta Insan Karimah. Itu alumni kita di UIN, di Fakultas Syariah. Teman-teman dari MD juga ada yang kerja di Bank Syariah banyak sekali. Saya kebetulan diundang, ada alumni kita baru, dia berapa lama baru lulus langsung diterima di BSM dan undang saya ceramah, kan lumayan. Kan? Ada berkahnya juga. Punya alumni yang diundang adalah dosennya juga, gitu kan. Nah ini alhamdulillah. Baik, ini saja sekedar pengantar, nanti banyak yang disampaikan oleh Prof tentang masyarakat ekonomi Asia dan lain sebagainya, karena beliau ini pengalamannya banyak sekali. Beliau sebagai dekan, kemudian DPS juga di mana-mana ya Prof ya. Dewan Pengawas Syariah, jadi berkaitan tentang pasar syariah, termasuk beliau juga yang menjewer nanti kalau bank syariah tidak sesuai dengan syariah. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Anda yang telah meminta saya untuk ya menjadi tontonan talk show katanya gitu kan. Kira-kira begitu, karena orang tua itu pajangan biasanya, ibarat Quran rusak katanya. Quran rusak itu dibuang nggak berani dia, membuangnya takut berdosa. Tapi dipuji-puji juga enggak, orang tua. Hampir mirip barang loak gitu kan. Nah, karena itu kalau beliau ini, makanya saya minta supaya lebih dulu anak muda itu kan masih fresh gitu ya. Nabrak-nabrak dikit masih dimaafkan gitu. Orang tua itu tua-tua keladi gitu ya. Makin tua makin nggak beres. Nah, ini. Jadi sudah tahu ini lah, kira-kira gitu kan. Tapi apapun ceritanya, ya kita merasa berterima kasih. Ya, Anda mendapatkan suguhan yang menggembirakan, mulai dari yang ilmiah akademik sampai yang lelucon, tapi semuanya insya Allah bermanfaat. Nah tinggal mungkin ya saya yang usianya sudah lebih tua, saya kenal beliau sudah lama sebenarnya gitu kan, cuma belakangan ini sudah nggak tahu lagi. Itulah karena orang muda cepat larinya. Kalau dulu biasa masih sering ketemu, ya sekarang sudah larinya cepat, kan lupa. Nah, saya tidak bisa menyampaikan materi sebagus Pak Dr. Zen tadi itu, jujur saja. Karena saya kelahiran tahun 55. Belajarnya dulu masih zaman sabak, belum ada buku. Tulisannya grip. Grip itu pensil dari batu, sabak juga buku dari batu. Itu sampai kelas 4 SD. Kalau habis nulis dihapus itu karena akan itu lagi yang digunakan. Sedangkan MZ ini lahir minimal nggak mungkin zaman sabak dia. Nah mungkin sudah zaman sabuk. Nah itu bedanya. Tetapi kalau bicara sejarah ada pasti yang dulu yang disebut bukan akan terjadi. Silakan sejarah orang, sejarah tokoh, sejarah ajaran, sejarah ekonomi juga yang dulu, bukan yang lama, bukan yang baru. Nah itu, jadi saya masih berharap begitu saja, anggap sajalah barang loak gitu yang sudah masih bermanfaat. Nah gitu. Karena itu mungkin lebih banyak ceritanya. Karena saya tidak bisa berteori. Dulu ditanya, nak pengen jadi apa? Kata orang tua, katakan saja menjadi insan yang berguna. Bukan menjadi insan, malah menjadi manusia yang berguna. Bagi apa? Agama, nusa dan bangsa. Sudah, kan cita-cita hebat tuh tinggi. Walaupun nggak jelas itu ya apa.
nggak jelas, terlalu makro istilah ekonominya. Iya, masuk aja kuliah. Dan nggak pernah saya membayangkan, maaf, mau jadi anggota Dewan Pengawas Syariah, apalagi menjadi ketuanya, ketua Dewan Pengawas Syariah itu nggak berduga saya. Iya, sama sekali. Tapi benar-benar nggak bersyukur. Inilah saya bersyukur. Kalau saya dulu cita-citanya itu lalu nggak tercapai, jangan-jangan sinting. Nah, itu kira-kira. Jadi cita-cita boleh setinggi langit, tapi kepastian ada di mana, tergantung kapasitas dan nasib serta nasab. Nah, dan kita sama-sama tahu bahwa MEA ini sudah di depan mata sebenarnya. Nah, saya teorikan nggak bisa, tapi alhamdulillah untuk Thailand ini, ya rasanya sebagian besar sudah saya untuk Thailand. Untuk ASEAN itu sebagian besar sudah saya kunjungi negaranya. Bahkan sempat menjadi dosen tamu di Malaysia, lama menjadi profesor asosiat di sana, ya. Karena ekonomi syariah itu apapun ceritanya di Asia Tenggara pasti yang number one itu adalah Malaysia, setidaknya sampai saat ini. Tambah dengan Singapura, ya. Thailand sudah lumayan untuk ukuran negara yang minoritas Muslimnya. Di Eropa juga begitu. Ya, yang paling luar biasa itu adalah Inggris, ya, negara non Muslim tapi ekonomi syariah di sana. Tapi jangan lupa, ya, Grand Design-nya orang-orang Islam juga diistilahkan dengan IPB. IPB itu India, Pakistan, dan Bangladesh. IPB ya. IPB. Ya, nampai saja yang paling hebat beliau tadi sudah. Nah, itu. Jadi luar biasa di sana, ekonomi syariah itu sudah kebutuhan, bukan didebatkan kayak kita ini. Kita masih debat saja, sampai tadi masih dengar apa sih bedanya, apa sih bedanya. Nah, oleh itu hemat saya, berteori tanpa berpraktek itu susah ngomong. Mestinya kita sejak dini sudah berpraktek, kecil-kecilan, gampang gede-gedean itu. Iya. Berpraktek minimal dari nasabah. Tapi saya bingungnya kalau ngajar di kelas itu, maaf, saya minta tolong siapa yang sudah punya rekening di bank syariah. Terakhir kira-kira 4 minggu lalu atau sebulan yang lalu, dari 38 mahasiswa yang saya ajar itu, maaf, yang angkat tangan punya akun di bank syariah cuma 8 orang. Berapa persen? Berapa persen? Lalu saya tanya, ini sebenarnya maaf, Anda itu mau kemana? Kenapa Anda milihnya itu di sini? Kalau untuk menjadi nasabah saja belum mau, sudah semester 4. Nah itulah bukan salahnya Anda, bukan salahnya saya, kan bertanya saya. Ini betul-betul terjadi. Lalu bulan lalu saya kebetulan berkesempatan ke Maroko, hampir 1 bulan. Ya. Saya diminta berbicara juga oleh perhimpunan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang ada di Maroko, di kantor duta besar. Iya, rata-rata pertanyaannya apa sih bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional itu? Yang saya baca, lebih-lebih yang saya dengar, waduh, yang saya baca, yang saya dengar, kebetulan yang dibaca mungkin yang tidak pro, yang cerita dengar juga yang tak pro, ya susah. Jadi ya saya katakan, ya itu hak Anda, saya cerita saja. Saya ini background ilmunya jelas ilmu syariah. Nah, lalu mulai tahun 1990-an, maaf cakap, ini yang gak pernah saya cita-citakan sebenarnya. Tapi saya mengembangkan ilmu saya, wajib yang sedikit itu, gak banyak ilmunya. Mulai dari persoalan zakat sampai persoalan di bank, nah, mungkin saya tinggal yang belum itu rasanya tinggal apa ya? Pegadaian saya, yang belum pernah saya selami dalam arti berpraktek. Zakat sejak
90-an bahkan 80-an sudah. Sampai sekarang masih jadi ketua Dewan Pengawas Syariah Dompet Duafa, salah satunya. Salah satunya, yang lain-lain yang nggak usah lah. Tak sombong, tak juga dari terpelatih. Nah, gitu kan. Di Bank Syariah, mulai dari BPRS, selagi singkatannya Bank Perkreditan, bukan Bank Pembiayaan. Bank Pembiayaan itu baru dirubah tahun 2008. Sebelumnya itu Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bahkan tidak digaji, jujur saja. Saya nggak pernah nyebut BPRS ya, Anda usah cari. Tidak digaji sampai hari ini. Ini tidak pengalaman, tadi saya katakan bila perlu ya sedikit lah, nggak pernah nyumpahin, terserah saja gitu. Ya. Akhirnya berhenti dari situ, ada BPRS yang lain. Sampai akhirnya lalu ke Bank Permata selama 10 tahun, ketua DPS juga, baru tidak lagi, sudah setahun ini, dari tahun lalu. Di asuransi, saya duduk asuransi kedua tertua di Indonesia setelah Takaful. Takaful itu nomor 1, 94. Kemudian MAA milik Malaysia, itu tahun 1994. DSN-nya belum dibentuk, DPS-nya sudah ada. Saya pernah mengeluarkan fatwa bersama Pak Dr. Almarhum Pak Satya Effendi dan Pak Amidan, karena masih memungkinkan bikin fatwa sendiri waktu itu gitu ya. Tahun 1994. Nah di situ sekarang itu sudah tidak ada lagi asuransinya, itu sudah dibeli oleh Tokyo Marine. Alhamdulillah saya masih dibawa Tokyo Marine gitu kan, menjadi ketua DPS juga, salah satunya, yang lain-lain yang bisa disebut lagi. Nah, jadi kita begitu Pak dulu. Enggak pernah dulu ditanya kamu mau jadi ketua DPS, enggak. Kalau mau ketua DPS caranya begini, enggak. Hanya diuntungkan oleh hal itu saja. Ibaratnya punya alat, saya katakan, kapan saja, di mana saja, punya alatnya, kita mau jadi. Filsafatnya begitu saja mungkin. Saya nggak pernah menduga mau diangkat jadi hakim tinggi, nah gitu. Walaupun ilmunya begitu, tapi nggak pernah terbayangkan. Jadi hakim tinggi di pengadilan tinggi, bukan bidangnya apa. Orang menduga bidang peradilan agama, wajar saja dari syariah, win pula gitu kan, IAIN malah. Oh tidak, hakimnya doham, hak asasi manusia. Yang paling nggak saya duga lagi kok diangkat ketua Dewan Kehormatan Pemilu. Saya bukan orang politik, nggak tahu nanti sih gitu kan, sudah laku di mana-mana ya. Jadi presiden. Nah, gitu kan. Nah, kayak gitu. Ini Pak pengalaman tadi. Karena zaman itu, ya kalau sekarang kan ada paling mudah sekarang ini. Jangankan Anda mau jujurnya, bohong saja Anda masih bisa itu. Ya, boleh Anda cek aja coba sendiri. Kalau masih mau bohong. Jangankan jujurnya, jangan bohong aja sudah bisa jadi apa-apa Anda. Kalau kitanya pengen bohong. Tapi kalau pengen jujur harus percaya juga, harus siap nggak jadi apa-apa. Nah, itu dunia namanya bergelombang. Nah, satu lagi saja, karena sekarang bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi dunia itu. Bukan lagi didiskusikan, apalagi kita setback memikirkan, itu kan sudah tanda tangan nih, nggak mungkin diubah itu, ya hampir mustahil, kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa. Kita tuh nggak boleh pesimis. Ya, apa harusnya kita itu? Ya betul tadi itu kata Pak Denzel itu mempersiapkan diri. Sebagai apa bisanya? Ya, kalau bisa seideal mungkin itu tadi. Kalau bisa bahasanya bagus, bila perlu 7 bahasa dikuasai atau 13 bahasa. Tapi jangan terlalu serius juga dari kayak yang di bintang kita itu kan, anak SMA itu kan 13 bahasa dunia dia kuasai tapi umurnya tidak panjang. Ya masalah umur di tangan Allah, tapi kan kesehatan perlu. Kalau Anda minum air teh manisnya itu pagi, siang, sore, malam, jelang pagi 5 kali seperti sholat waktu kiasnya, ya insya Allah diabetesnya cepat. Ya gitu. Jadi jangan punaan itu kepengen, itu nafsu namanya. Apa yang terbaik itu? Ya ini maaf nih,
Kalau tadi kan sudah ilmu duniawi semua itu. Ya, ilmu perawinya apa? Kan Allah itu punya kehendak juga. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Anda boleh saja ngincer-ngincer kepengen kayak si gitu saya kira. Nah, Pak Jokowi itu saya kira lebih banyak orang lebih pintar dari beliau. Setelah takdirnya lebih jitu. Nah, misalnya itu. Nah, ini jangan lupa khawatir tadi itu nggak terpenuhi cita-citanya sinting lalu. Nah, ini nih. Akhirnya apa maksudnya? Apapun bagi saya sudah tadi itu yang saya berikan Anda ini ya di mata saya jujur dari dulu sampai sekarang bedanya yang membedakan IAIN dan UIN itu dengan yang lain huruf I itu buat saya. Kalau punya sama lah universitas itu dimanapun Anda itu mau negeri mau swasta pasti perguruan tinggi kan itu pasti. N sama saja lah harus ada BPT bukan itu kebanggaan kita. I-nya itu maka tadi saya selalu maaf kapan kita mau maju kurikulum visi apa untuk CV saja saya masih disuruh nulis nama siapa misalnya ya jangan canggih begini loh ini sekaligus sentilan buat Anda karena tidak disiplin namanya itu kuncinya disiplin hidup itu kalau nggak disiplin itu ya kalau pelawak boleh memang itu dunianya tapi kita bukan pelawak. Jadi pertama disiplin diri. Silakan yang lain-lain itu ditempati. Negara kita yang luas. Ya bersyukur nikmat saya sudah semua provinsi saya kunjungi, termasuk Papua itu. Kenapa itu emas kekayaannya di sana? Karena untuk kendaraannya saja hampir mustahil dengan mobil. Maka disiapkan itu pesawat antar pulau. Kenapa pesawat itu mahal? Maka kekayaannya itu emas. Iya, kekayaan emas. Kalau di Kalimantan cukup getek itu air dia. Ya maka itu ikan begitu tuh kekayaannya nggak terlalu melimpah. Itu Allah sudah maha adil. Tinggal kita bagaimana. Dan yang pertama itu jujur bagi saya bagaimana kita bisa mental bahwa itu tantangan, bukan kita maki-maki. Apalagi sekarang kita tahu ekonomi nasional itu kalau kita banding-bandingkan bagaimana yang 12% untuk yang 84%, yang 12% untuk berapa? Diambil 82%, 16%. Kira-kira kayak apa itu seperti itu? Kalau itu pikiran kita nggak bisa berbuat. Jadi kalau hemat saya, yang pertama mental kita siapkan, yang kedua skill kita bangun. Minimal kita bisa hidup walaupun tadi itu ya ada lebih kita banyak beberapa yang sudah berhasil, tapi kayaknya itu kalau saya gampangnya hebat apapun presiden cuma satu, terlalu kecil kemungkinannya walaupun tidak boleh presiden. Menteri cuma puluhan, ya bupati itu cuma ratusan, ya. Kalau kita bisa di situ silakan tadi itu. Tapi kalau tidak, ya kemana dia bukan. Ini yang saya maksud dengan skill. Apa yang Anda bisa, apa yang kita bisa. Kalau belum pernah punya pengalaman, ya repot. Ya beda dengan yang lain-lain. Modalnya sudah besar, ya kanan kirinya sudah banyak. Ya. Yang ketiga, hemat saya itu, ya terus. Kalau Anda itu naik gunung ibaratnya, jangan suka melihat puncaknya dari jauh-jauh. Tadi ini ada gunung esnya, kawan kita di mana? Gunung es terindah itu di mana kira-kira? Menurut Anda tahu? Di mana gunung es terindah? Ya, di Swiss ya. Yang wisatawan mancanegaranya itu tertinggi di dunia. Bayangkan ya. Sudah sampai mencapai hampir berapa itu ya? Ya sekitar 20 sampai 30-an juta. Kita cuma 8 juta. Ya. Itu kalau kita lihat di sana itu melihat ya. Kita sudah ikut menikmati saja. Alhamdulillah saya berbakat ke sana dan selalu koleks. Ketika naik di situ itu keindahan alamnya itu lalu kita pantas doa sholat mayit itu menyebut-nyebut air es pengen
mandikan dengan air es yang sejuk itu, gimana kita coba sujud di air es yang seperti itu misalnya. Nah, padahal negaranya begitu kecil, jangkauannya begitu jauh, luar biasa, suasana dinginnya seperti itu, tapi itu menjadi objek wisata yang luar biasa. Nah, kalau kita kan gunungnya dibongkar, nah itu nggak bisa mengurusnya. Yang terakhir sebagai penutup, karena kita katakan kosong, tapi saya maaf sampai jam 12 maksimal nggak bisa lebih. Maka kalau tadi duluan beliau, saya akan terlebih dulu. Yang terakhir itu, ya, dalam soal-soal teknis, terutama itu adalah ketelitian. Kalau Anda betul ingin memasuki ke manajemen keuangan ini. Saya dulu tidak paham, sampai saya menyekolahkan anak, kenapa harus periksa ini, periksa itu, gitu kan. Ternyata yang betul bahayanya besar. Kalau orang keuangan, orang kedokteran itu, misalnya maaf, buta warna atau buta digit, wah itu berbahaya. Salah satu digit ya bisa dari ratusan ribu, dari jutaan, juga dari miliaran. Dan saya juga orang hukum, maaf, sedikit banyak bersentuhan dengan itu. Kadang-kadang terjadi hanya kena persoalan koma, itu siap kalah ratusan juta rupiah. Karena saya orang ulung-ulungan juga, alhamdulillah, itulah ternyata kegunaan wakaf. Kenapa ada wakaf? Itu wakaf jaiz, ada wakaf lazim, ada wakaf yang lain-lain dalam Quran. Artinya apa? Maaf, mudah-mudahan minimal penguasaan ilmu Al-Qurannya itu jangan kurang. Itu kelebihan kita cuma di situ. Tadi saya katakan huruf I inilah. Yang lain-lainnya sama. Yang tadi kalau yang saya sekali lagi saya luruskan, bersaing itu ya hidup di mana-mana manusia. Tapi pikiran kita jangan suka bersaing pengen menjatuhkan orang. Konyol namanya itu. Tapi kita cobalah punya perasaan Indonesia ini luas, 247 juta. Jadi mereka itu mitra kita, bukan lawan kita. Kan Anda katakan tadi itu kan 200.000 dibutuhkan tahun 2020. Sampai sekarang untuk memenuhi tahun 2014-2015 membutuhkan 14.000 sarjana yang terlibat dengan dunia keuangan nggak terpenuhi. Masih banyak. Jadi boleh dianggap itu adalah mitra atau lawan. Kalau bukan pertandingan seriusannya, gitu kan. Masih terlalu luas dunia ini. Itu saja beberapa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Tepuk tangan untuk penanya dulu. Oke, baik. Saya akan komentar pertanyaan dari Siti Hana ya. Siti Hana MD4C ya. Oke, baik. Yang perlu kita ingat, lembaga keuangan syariah itu tidak milik umat Islam. Ternyata lembaga keuangan syariah itu banyak negara-negara yang mayoritas non-muslim pun mereka menerapkan perbankan syariah. Bahkan di ASEAN sendiri, sebut saja Malaysia, sebut saja Filipina. Pertanyaannya, perbankan syariahnya itu munculnya lebih dulu dibanding Indonesia. Ada yang tahu tahun berapa Indonesia muncul bank syariah? Ada yang pernah baca? Tahun berapa? Tahun 1992. Muncullah perbankan syariah yang namanya Bank Muamalat. Bandingkan dengan di Filipina. Filipina itu tahun 1973. Duluan mana kira-kira? Malaysia tahun 1983. Singapura yang non-muslim pun mereka girau menerapkan ekonomi syariah. Bahkan kalau boleh dilihat, saya sebetulnya ada slide, tapi saya tidak masukkan dalam slide yang ada. Jadi ternyata perkembangan ekonomi syariah ini luar biasa sekali di dunia ini.
Saya sering mengisi training di kalangan para notaris syariah melalui lembaga namanya Iqtisad Consulting. Itu saya sering menyatakan the global Islamic finance. Keuangan Islam secara global ternyata luar biasa. Dari aset yang ada itu yang paling tinggi adalah Timur Tengah. Market share-nya itu 42,9%. Itu Timur Tengah. Tapi saya lihat Mbak Merlija ini Timur Tengah kayaknya tampangnya. Tahu nih Timur Tengah, Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Kan Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu market share-nya 42,9%, Iran 35,6%, Asia termasuk ASEAN itu 20%, Eropa 2,5%. Yang perlu ingin disampaikan, ternyata banyak sekali Citibank yang terbesar di Amerika Serikat. Itu Amerika Serikat agamanya Islam atau non-Islam? Ternyata Citibank itu buka unit syariah, Bank Amerika Serikat. Bank terbesar di Eropa itu namanya ABN AMRO, itu membuka 54 cabang syariah. Makanya jangan kaget kalau karyawan bank syariah itu non muslim, karena mereka beranggapan bahwa bank syariah riba terutama bunga seluruh agama itu melarangnya, terutama agama Islam. Kristen larang nggak? Kristen larang, Yahudi melarang, bahkan pada masa Romawi, Yunani pun melarang, Plato pun melarang. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian ada juga bank-bank yang lainnya, Australia pun juga yang mayoritas non muslim, ada juga bank menerapkan syariah, ANZ dengan investment mudharabah di Australia. Kemudian ada juga di United Kingdom juga banyak model-modelnya, termasuk suku yang sudah dipakai oleh Inggris, Singapura. Singapura ada di mana nih? ASEAN kan? ASEAN, bukan Singapura Singecap, beda lainnya. Nah ini yang bisa dilihat, ternyata syariah itu luar biasa sekali sistem bagi hasil. Makanya saya punya mahasiswa, dia melakukan penelitian terhadap nasabah bank syariah yang ada di Mangga 2. Pernah ke Mangga 2 nih adik-adik semuanya? Kira-kira yang terbayang oleh Anda Mangga 2 apa kira-kira? Itu toko elektronik China. Nah ternyata nasabahnya itu adalah mayoritas non muslim. Ini baterainya tukeran ya. Jadi mayoritas non muslim, karena ternyata mereka tertarik dengan konsep murabahah yang fix dibanding dengan bunga. Kalau terjadi krisis ekonomi moneter tahun 98, berapa banyak orang yang punya utang 4 juta jadi puluhan juta sampai ratusan juta akhirnya bangkrut. Tapi dengan konsep syariah dia lebih fix, tidak mengikuti BI rate dan seterusnya, akhirnya itulah menjadi primadona bagi bank-bank syariah, yaitu non muslim mereka naruh bank. Orang yang memiliki mal, harta, namanya sahibul mal. Mal bahasa Arabnya artinya apa? Harta. Tulisan bahasa Inggrisnya M-A-L, apa bahasa Inggrisnya? Mall. Orang yang memiliki harta namanya sahibul mal. Orang yang memiliki mall, sahibul mall. Karena dia punya uang dulu, baru bisa punya mall, baru bisa ngelola. Nah ini yang ingin saya sampaikan, ternyata istilah Islam pun sampai detik ini masih ada. Karena mall itu berangkat dari mal. Termasuk juga kalau kawan-kawan saya mau tanya nih, gula. Bahasa Inggrisnya apa gula? Sugar ya. Bahasa Arabnya sukar. Orang Arab tuh sulit menyebut huruf qaf, huruf kaf. Sukar jadi sugar. Makanya sampai detik ini, kenapa kok ada istilah Arab itu sampai
detik ini masih ada karena tadi Islam bukankah menguasai dunia, 2/3 dunia dikuasai oleh Islam, sehingga wajar aja masih ada sisa-sisa yang bisa dari peninggalan Islam. Nah ini kembali, Islam itu kalau boleh diibaratkan, kalau tadi Prof itu kita mikirnya ekonomi syariah saja. Kalau Islam ini kan banyak sekali modelnya. Tapi yang jelas kalau bicara tentang Islam, maka kita bicara tentang syariah, bicara tentang iman, bicara tentang ihsan. Kalau boleh diilustrasikan apa itu Islam, ada yang tahu Islam? Islam itu kalau ibarat rumah adalah pilar-pilarnya. Kalau iman apa kira-kira? Iman itu fondasi. Bayangkan sebuah bangunan kalau fondasinya nggak kuat, rubuh. Makanya iman itu fondasi, Islam ya ini nih pilar. Akhlak atau ihsan itu adalah atap. Bayangkan kalau rumah nggak ada atapnya, gimana kalau hujan? Kalau panas? Pemanasan. Bahkan ada ilustrasinya lagi. Semestinya orang yang beralat itu ibarat buah yang pohon yang berbuah. Itu adalah dia ihsan. Tapi saya tidak akan menyampaikan terlalu lebar ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, Islam itu dari segi ajarannya luar biasa. Sampai-sampai saya ingin sampaikan kepada Anda yang mengarang buku marketing syariah. Ternyata bukan hanya umat Islam saja. Yang mengarang itu ada 2 orang, yang pertama Muslim, yang satunya lagi non-Muslim Katolik. Namanya Hermawan Kertajaya, dia menulis tentang marketing syariah. Kemudian yang ininya satu Sakir Sula, dia dari Muslim. Pas ditanya wawancarai oleh Republika, Pak Hermawan, Anda adalah sebagai marketing Asia Tenggara. Nah, kemudian kenapa Anda ingin menulis? Kenapa Anda menerbitkan buku marketing syariah? Apakah Anda ingin masuk Islam? Saya tidak masuk Islam. Saya melihat Islam rahmatan lil value-nya yang dilihat, nilainya. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan, justru geliat ekonomi syariah, sistem syariah itu banyak yang dipakai oleh orang non-Islam. Di Bali pun yang lagi tenar itu adalah asuransi syariah, itu paling senang. Apa sebabnya? Kalau meninggal biayanya mahal, biaya ngaben, ya kan? Makanya yang paling disenengin adalah apa? Asuransi syariah dan seterusnya. Wallahu alam. Yang jelas termasuk di Brunei dan seterusnya itu banyak sekali model-modelnya. Hanya saja pertanyaannya, kita ketika sudah ada MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, maka sudahkah siap secara fisik menghadapi, nanti boleh jadi kita bertetanggaan dengan orang-orang dari ASEAN. Kalau sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa dari Thailand, dekat rumah saya udah banyak sekali gitu ya. Dari Filipina sudah ada, dari Turki, dari yang lainnya. Walaupun itu bukan Asia Tenggara atau Turki, yang lain-lainnya. Jadi ini yang bisa kita lihat beraneka ragam. Jadi tetap Islam itu adalah sistem yang luar biasa. Kemudian Nopal ya, mau ngelanjutin S2 ya, kita doakan teman-teman mudah-mudahan minimal kuliah S2 ya. Pokoknya jangan berhenti Anda lulus cuma S1 saja. Saya pesan sebagai kakak alumni, Anda kuliah minimal S2, syukur-syukur S3. S3 program doktor, ya kan, mondok di kantor. Kalau S2 MSc. Apa tuh MSc? Master of Science. Tapi ada juga MSc mantan supir Cina. Kawan saya gelarnya MM. Kalau MM apa? Magister Management. Ada yang bilang bukan. MM itu apa? Waktu dia ceramah gelarnya MM, makasih. Itu lain lagi ya. Jadi minimal S1 ya kan, karena coba banyak yang sekarang jadi penunggu pohon aja tuh gelarnya S2 tuh. Penunggu pohon yang caleg-caleg ya. Penunggu pohon bukan tuh. S2, S3, lalu bisa sampai S10 jurusan Bintaro. Oke, jadi kembali saya akan ulas bahwa ya pendidikan itu sangat penting, tapi lagi-lagi beda antara konvensional dengan syariah. Kalau konvensional yaitu menerapkan sistem bunga
Kalian syariah dengan sistem bagi hasil diantaranya. Dan ada istilah-istilah, memang banyak umat Islam ini sulit menyebutkan istilah-istilah. Kalau novel baca itu di brosurnya seringnya pakai ya. Kalau belajar kawan-kawan yang semester 6 nih Meriza kan belajar murobahat, apa lagi? Mudorobah, musyarakah, awalah, kafalah. Ya kan? Semuanya Pak serba Kita terbayang pokoknya yang Islam, tapi nggak tentu juga yang itu Islam. Contohnya apa? Berdebah. Iya kali, Pak. Berdebah Islam nggak? Serakah. Ya kan? Orang nggak bisa nyebut mudharabah jadi mudah rebah. Mudah rebah. Ya kan? Ini yang bisa dia, tapi istilah-istilah ini tetap perlu dicermati. Ada beberapa usulan dari Wakpres JK, kalau bisa istilah-istilah dalam Arab itu disederhanakan menjadi Indonesia biar paham, gitu kira-kira. Nah kemudian kenapa bank konvensional itu menjadi primadona bagi masyarakat? Ingat, di Bank Indonesia, di Syariah, Bank Syariah di Indonesia ini tahun berapa tadi Novel saya sampaikan? 92. Bank konvensional dari zaman sebelum Belanda. Iya kan? Sudah ada yang namanya bank. Makanya wajar kalau masyarakat masih mempraktekannya adalah bank konvensional. Makanya wajar, jangan dibandingin, ya kan, antara orang yang udah bisa lari, udah dewasa dengan yang baru lahir. Beda nggak kira-kira? Perkembangannya, tapi kita alhamdulillah bersyukur. Perkembangan perbankan syariah sudah cukup lumayan bagus. Ya mudah-mudahan nih kawan-kawan bisa sukses. Tadi yang diharapkan oleh Prof. UIN ini kan yang paling penting membedanya I ya. I apa tadi I? Islam. Islam itu kita yang sangat penting bukan hanya labelnya aja Islam, tapi Islam yang berikan warna. Kalau boleh saya tanya kepada Anda memilih biji kopi, apakah memilih telur, apa memilih wortel? Kira-kira suruh pilih yang mana? Ada yang memilih wortel siapa? Oke. Ada nggak yang memilih wortel? Ada. Yang memilih telur? Yang memilih kopi? Oke, memilih kopi. Yang memilih wortel ini, yang memilih telur ada? Ada yang telur? Mana cuci tangan? Oke, saya mau tanya, kalau Melisa milihnya apa tadi? Biji kopi, Pak. Biji kopi. Sekarang saya tanya, siapa namanya? Dadang Romadona Hadisan Atilai Ta'ala. Hah? Lisa. Oke. Lisa kenapa memilih apa tadi? Wortel. Kenapa memilih wortel? Ini saya akan coba kaitkan dengan pertanyaannya ya. Oke, kenapa memilih wortel? Sehat, ada vitaminnya. Betul. Bahkan kalau Anda tidak ingin min matanya, itu dokter-dokter menyarankan supaya makan apa? Wortel. Karena ternyata wortel itu makanan favorit kelinci. Survei menyatakan ribuan kelinci disurvei tidak menggunakan kacamata. Hah? Itu ya. Nah, oke, yang ingin saya sampaikan pada Anda ini motivasi ya. Motivasi yang ingin saya sampaikan, kenapa kita harus yang pilih yang mana nih? Wortel kah? Pilih telur kah? Pilih biji kopi. Oke. Kalau tiga wujud itu kita panaskan dengan air yang mendidih, di bawahnya ada api, ini berjam-jam, puluhan jam, apa yang terjadi terhadap wortel? Lembek, awalnya keras, kemudian jadi lembek. Mental Anda sebagai mahasiswa MD, jangan menjadi wortel. Artinya apa? Baru-baru semangat, tapi menjelang mau bikin skripsi, lemes. Jangan menjadi wortel. Yang kedua, telur. Tadi telur saya milih, nggak ada. Nopal milih apa, Pak? Oh, kopi. Kalau tadi Hana milih apa, Nak? Kopi. Oke, kalau yang telur, kenapa saya bilang? Kalau telur ini coba renungkan, itu kalau dipecahin kan cair ya, lembut. Renungkan, awalnya lembut, kalau ditaruh di air panas jadi apa dia? Jadi keras. Apa maknanya? Keras, bahkan bisa pecah.
Jangan kita seperti telur. Awalnya hati kita lembut, lambat laun menjadi keras, kita merasa paling pintar, itu yang bahaya. Jangan menjadi, tapi menjadilah kopi. Apa simbolnya kopi? Nah, coba renungkan. Kopi bubuk itu coba kita lihat warnanya hitam dicampur dengan air bening. Nih, airnya panas, kemudian dicampur kopi diaduk. Saya tanya, yang berubah airnya apa kopinya yang berubah? Pertanyaannya, kenapa dia berubah? Ternyata jadilah kita seperti kopi. Kehadiran kawan-kawan terutama yang mau memilih silakan. Mau MLKI, mau Jiswab dan seterusnya. Kehadiran kita baik sudah menjadi alumni MD atau masih kita kuliah, kehadiran kita harapkan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Minimal seperti kopi tadi, kopi itu mempengaruhi air. Jangan kita dipengaruhi oleh orang lain. Mempengaruhi air berarti dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya Islam, bukan hanya iman, tetapi dengan tadi adalah akhlak. Dengan perangai yang baik, termasuk tadi yang dinilai dalam SDM perbankan syariah itu adalah karakter. Karakter itu akhlak. Perangai, jujurkah kita, baikkah kita, dan sebagainya, itu yang sangat penting. Oke, ini yang bicara tentang masalah-masalah yang secara sederhana itu motivasi. Jadilah seperti kopi. Karena kenapa? Kopi itu perjuangan luar biasa. Kalau kita memetik biji kopi, itu harus dipisahkan kulitnya dengan bijinya, dipanasin. Habis dipanasin apa? Dipukul-pukul. Habis dipukul, dihancurin, apalagi diseduh pakai air panas, itu kopi nggak marah-marah. Ya kan? Simbol yang ingin saya sampaikan, orang yang ingin sukses pasti seperti biji kopi. Pasti melewati masalah. Anda mau selesai S1 aja ada masalah. Mata kuliahnya, dosennya, gitu kan? Tapi ingat bahwa alhamdulillah MD ini ada penghargaan. Menurut ISO Internal Audit UIN Jakarta, bahwa MD ini jurusan yang paling terbaik. Ya terlepas kita suka nggak suka, tapi ada hiburan tuh. Nah, yang terbaik itu yang pertama tadi MD baru jurusan kedokteran. Itu nilainya kurang lebih 96. Yang dinilai tadi dari apa? Dari outputnya, alumninya, terserapnya, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, ini yang alhamdulillah. Tapi artinya apa? Perlu juga kita semangat. Jadi nggak usah patah semangat. Oh, bagaimana dengan ekonomi? Kita banyak yang mampu loh. Ini saya ngajar semuanya nih. Yang di MLKI dia belum lulus ikut praktikum, udah diminta menjadi karyawan. Dia sapa, saya belum skripsi, nggak apa-apa, terima aja, begitu kan? Anda bikin skripsi nggak tahu angkatan Merija atau angkatan siapa? Banyak itu yang sudah direkrut jadi karyawan. Yang di Jakarta juga sama, banyak. MHU juga sama. Ketika habis dia praktikum, dia diberangkatkan umroh, bahkan dia mengelola haji dan umroh. Jadi jurusan yang ada ini bagus semuanya. Hanya saja choice-nya itu ada di Anda, pilihannya. Multiple choice. Silakan memilih apakah dengan kancing A, B, C gitu ya. Atau pakai apa? Yang jelas ya itu sekedar informasi saja. Yang jelas sekali lagi pasar syariah ini ada banyak. Tinggal pertanyaannya, kenapa banyak orang yang memilih konvensional tadi Nopal ya. Tapi ingat, tapi sekarang konvensional membuka syariah. Apa sebabnya? Karena orang-orang perbankan syariah yang memiliki harta, dia berpikir kalau dia tetap berkonvensional saja, maka berapa banyak nasabah kabur. Makanya dia buka, namanya pasar itu ada 3. Ada yang namanya rational marketing, ada yang namanya spiritual marketing, ada yang namanya emotional marketing. Apa itu yang dimaksud dengan rational marketing? Tadi industri perbankan konvensional dia buka unit syariah karena dia berpikir, oh untuk menarik nasabah luar biasa ini. Apalagi ada fatwa MUI tentang haramnya bunga gitu ya dan sebagainya, maka dia bilang rational marketing, maka akan mendapat keuntungan banyak kalau dia buka unit syariah. Bahkan berkembang bukan hanya unit syariah, jadi apa? BUS ya, Bank Umum, Bank Mandiri awalnya dia unit usaha syariah. Nah sekarang udah jadi BUS, Bank Umum Syariah ya.
Jadi BSM Bank Syariah, Mandiri dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ada yang kedua namanya spiritual marketing. Masyarakat kita ini ada juga yang mereka punya tabungan di bank syariah karena dia yakin mau jelek, mau 100%, prakteknya mau tidak lengkap atau apa, yang penting pokoknya Islam. Berarti lebih cenderung apa berarti dia? Spiritual marketing. Yang ketiga ini namanya emotional marketing. Sebetulnya dia, kenapa dia tertarik masuk ke bank syariah, ke konvensional, yang asuransi syariah? Karena terpaksa, bisa juga. Emosional boleh jadi saudaranya ada yang kerja di situ. Boleh jadi ada kawannya, orang yang dicintainya ada di situ sehingga dia bisa tertarik. Ini yang namanya emosional marketing. Wallahu alam, yang jelas kita alhamdulillah dalam kajian kesempatan kali ini mohon dipersiapkan SDM masing-masing. Karena nanti pangsa pasar itu bisa tinggal kita tunjuk saja dengan jari yang Anda inginkan. Apakah tadi MLKI, apakah apakah Jiswap, apakah MHU, semuanya potensinya ada, tinggal sesuai minat Anda masing-masing. Apalagi tadi saya sampaikan 200.000 orang yang dibutuhkan dalam setiap tahun. Wallahu alam, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Applause buat kita semuanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya udah selesai Pak ya? Udah selesai. Atau masih ada yang mengganjal ingin ditanyakan? Satu, masih ada yang mau nanya? Udah? Cukup? Cukup. Baiklah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ekonomi syariah itu belum semua orang mengerti istilahnya, tapi kalau pemahamannya insya Allah mungkin sudah bisa diterapkan. Maksudnya lebih mudah diterapkan daripada memahami istilah-istilahnya. Kemudian terapannya mungkin bisa digunakan di bank konvensional ya Pak, walaupun berbeda konsep. Ya kenapa bank konvensional itu lebih diminati ya karena itu orang lebih mudah mendapatkannya juga kali Pak dulu ya. Mungkin kalau sekarang orang juga lebih mudah mendapatkan bank syariah, jadi mungkin orang kita berdoa saja bahwa lebih banyak juga jumlah nasabah di bank syariah. Sepengalaman saya kerjanya sih baru sedikit, tapi di perusahaan saya, dia perusahaannya milik orang China, keturunan China. Tapi ketika dia ingin meminjam modal, itu yang digunakan memang bank syariah. Alasannya kenapa yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Zen, dia fix bunganya, bukan bunganya sih, pembagiannya lebih fix, lebih pasti. Jadi mereka ketika itu sudah pasti angkanya, itu pasti akan menguntungkan perusahaan dia juga. Jadi why not, kenapa tidak saya berinvestasi, bekerja sama dengan bank syariah, begitu. Jadi kalaupun mau teman-teman iseng-iseng survei, silahkan ditanyakan ke beberapa perusahaan yang agak besar atau mungkin yang kecil, UKM, tanyakan pada mereka bank apa yang digunakan. Dan biasanya jalur bank syariah ya Pak, itu lebih mudah ya Pak untuk peminjaman dan segala macam. Seperti pengetahuan saya kayak gitu. Baiklah, dirasa cukup ya, saya kembalikan kepada MC. Namun sebelumnya terima kasih kepada Bapak Zen telah meluangkan waktunya kepada kami untuk men-share ilmu. Terima kasih juga telah mengundang saya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan